Saya Agustinus Yudari Kusumo, NIM 20060013, kelas B3 angkatan 2020 PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video membuka dan menutup pembelajaran dengan skala kecil diikuti dengan sekilas materi yang akan diajarkan untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah micro teaching. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita melakukan doa, kita memberikan ucapan salam dulu kepada anak-anak, memberikan sebuah kabar, tentunya kabar-kabar gembira yang kita berikan, sehingga anak-anak pun termotivasi dan semangat dalam mengawali kegiatan belajar mengajar. Setelah kita memberikan salam pembukaan, kita berikan semangat juga untuk anak-anak, barulah kita memulai pembelajaran dengan suasana hati. Tentunya suasana hati kita harus senang juga. Setelah suasana hati senang, kemudian anak-anak juga merasa senang terhadap sambutan kita, maka barulah kita akan memulai pembelajaran. Pembelajaran juga tidak harus terlalu formal ya. Jadi pada saat melakukan suatu pembelajaran, kita harus ada sedikit berhadapan dengan anak itu menjadi seperti anak juga. Jadi kita selain sebagai guru, kita harus sebagai teman juga untuk anak. Setelah kita melakukan komunikasi yang baik dan erat dengan anak, barulah kita akan menyampaikan sebuah materi. Kebetulan materi yang akan disampaikan oleh saya pada kali ini yaitu materi pembelajaran komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai melakukan suatu kegiatan pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran yang berbasis teknologi ya tentunya. Tapi kita akan mengenal suatu alat komunikasi terlebih dahulu, kemudian mengenal jenis-jenis alat teknologi informasi dan komunikasi, serta program yang akan kita gunakan untuk membuatkan sebuah hasil. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran, maupun saya akan melakukan suatu pembahasan sebuah materi. Pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi semester 2. Pertemuan ke-1. Pada pertemuan ke-1 ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, aplikasi Microsoft Paint atau MS Paint. Kemudian yang terakhir yaitu menggambar dengan program aplikasi Paint. Nah, pada tujuan kali ini, selain kita membahas alat teknologi informasi dan komunikasi, kita juga akan membuatkan sebuah hasil karya dari program yang kita gunakan, yaitu program Paint. Paint itu yaitu program yang digunakan untuk menggambar dengan menggunakan komputer. Dalam program Paint juga, selain menggambar, kita bisa juga membuatkan sebuah desain yang menarik, seperti kita membuatkan desain untuk kaos, stiker, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan menggambar dengan menggunakan program Paint, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Ada apa saja sih
terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu pengertian teknologi, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup manusia. Ya, tentunya kalau misalkan alat itu diciptakan yaitu untuk memudahkan kita melakukan suatu kegiatan, ya, seperti pada saat penggunaan teknologi pada manusia. Kemudian teknologi sangat cepat berkembang. Ya, memang teknologi sangat cepat berkembang. Seperti dahulu kala handphone tidak bisa digunakan untuk berfoto, tapi sekarang handphone sudah canggih. Selain berfoto, kemudian membuatkan sebuah video dan lain sebagainya. Kalian tentu mengetahuinya kan? Misalnya dahulu telepon genggam tidak berwarna, sekarang sudah bisa berwarna, bahkan sudah bisa mengambil gambar dan menyimpannya. Nah, ada beberapa alat teknologi komunikasi diantaranya yaitu laptop, tablet, smartphone, smart TV, dan tentunya komputer. Nah, laptop yaitu hampir sama dengan komputer, hanya saja laptop itu lebih mudah dibawa-bawa, kemudian untuk pekerjaan juga lebih simple, kemudian untuk melakukan suatu pekerjaannya juga bisa dilakukan di mana saja. Beda dengan komputer. Kalau misalkan komputer, kita tidak mungkin bisa mengerjakan suatu pekerjaan di mana saja, karena komputer itu terdiri dari beberapa macam, yaitu monitor, CPU, mouse, dan keyboard. Ya, ada kemungkinan pada saat menggunakan komputer itu tidak mungkin semuanya dibawa ke sana ke sini, karena akan selain susah untuk membawanya, maka akan merepotkan kita juga ya. Sehingga itu maka diciptakanlah sebuah laptop untuk mempermudah melakukan suatu pekerjaan. Karena laptop juga sama fungsinya seperti komputer, bahkan lebih canggih lagi daripada komputer, dan semuanya berada di dalam laptop itu sendiri, ya, dan diperkecil sehingga menjadi sesimpel mungkin. Kemudian ada tablet. Tablet itu hampir sama dengan telepon ya, jadi bisa untuk menelpon, bisa untuk mengolah gambar, mengedit gambar, bisa memfoto, dan lain sebagainya. Kalau handphone tentunya itu alat yang bisa dibilang paling canggih, karena dengan benda sekecil itu kalian bisa melakukan suatu pekerjaan dengan berbagai macam pekerjaan tanpa ada kendala. Hanya saja smartphone itu dengan ukuran kecil gitu, maka akan sedikit menyulitkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi dengan smartphone yang kecil ini ya sebaiknya kita gunakan dengan sewajarnya saja ya. Jadi misalkan untuk mengirim pesan, telepon, bisa mengedit video juga, kemudian banyak aplikasi yang terdapat di dalamnya. Jadi ya, untuk lebih mudah lagi, untuk lebih enak sebetulnya dengan menggunakan laptop ataupun komputer untuk kerja ya. Jadi kalau misalkan ya, untuk sementara misalnya dengan menggunakan smartphone karena situasi yang mendadak. Kemudian yaitu smart TV. Smart TV itu dengan adanya kecanggihan tersendiri ya. Canggihannya yaitu pada smart TV terdapat WiFi, sehingga kita bisa mengoperasikan televisi itu dengan menggunakan WiFi-nya. WiFi-nya itu ya terutama bisa tersambung atau terhubung dengan internet. Jadi kita bisa menggunakan internet dengan melalui televisi. Nah,
Kemudian fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah kalian cara menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi? Marilah kita pelajari yuk. Nah, pasti kalian sudah tahu kan cara menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan sekarang itu anak umur 1 tahun saja sudah bisa menggunakan alat komunikasi ya, seperti handphone. Nah, karena dari segi orang tua, orang tua kan biasanya punya handphone ya, jadi ada kemungkinan anak itu sebetulnya tidak diberikannya. Anak melihat cara orang tua melihat memainkan handphone, sehingga anak itu merekam dengan pikirannya, sehingga anak mencoba-coba handphone itu dan akhirnya bisa. Jadi anak itu lambat laun akan lancar menggunakan handphonenya, terutama pada saat menonton video, atau bahkan sekarang anak-anak sekarang sudah bisa nonton ataupun mengoperasikan YouTube ya. Nah, kemudian fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Pertama yaitu bel. Cara menggunakan bel yaitu dengan cara menekan tombol. Nah, kalau misalkan dahulu bel itu tombol dan suaranya itu dengan menggunakan kabel ya, menggunakan kabel, jadi terhubung dengan listrik. Nah, bahkan sekarang bel itu sudah canggih, karena pada saat menekan tombol kemudian akan menghasilkan suara. Nah, suara itu dapat dihasilkan oleh alat tersendiri berupa speaker. Nah, antara tombol dan speaker itu pada bel yang sekarang itu sudah terpisah. Dia bisa menggunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi tersendiri yang cocok antara tombol dan speaker, sehingga tidak menggunakan kabel lagi ya. Bisa menggunakan baterai secara terpisah ataupun menggunakan listrik secara langsung tapi tanpa kabel. Kemudian telepon genggam, cara menggunakannya yaitu menekan tombol nomor yang akan dihubungi, kemudian menekan tombol panggil, mendekatkan telepon genggam ke telinga, berbicara dengan orang yang dihubungi, menekan tombol tutup untuk menutup pembicaraan. Telepon genggam beda dengan handphone. Kalau handphone itu banyak yang lebih canggihnya daripada telepon genggam. Kemudian televisi, cara menggunakannya yaitu menekan tombol power, memilih saluran yang diinginkan, memasang suara. Nah, kemudian yang keempat, komputer. Cara menggunakannya yaitu menekan tombol power dan CPU. Kemudian menekan tombol monitor, kemudian menunggu sampai komputer siap digunakan. Itu cara-cara menggunakan alat komunikasi. Kemudian tentunya kalian telah dapat menggunakan dengan baik, bukan? Coba kalian ingat-ingat kembali alat teknologi informasi lain berikut cara menggunakannya. Ya, silahkan diingat-ingat ya, alat-alat teknologi apa saja sih yang sekiranya bisa dijadikan suatu alat teknologi dan bisa untuk melakukan suatu komunikasi, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita masuk ke program yang akan kita gunakan, itu program aplikasi Paint.
Aplikasi pen itu digunakan untuk menggambar dengan bentuk programnya seperti ini. Yang pertama yaitu pengenalan layar kerja Paint. Nah, bentuk layarnya yaitu seperti ini, ya. Ada tools, kemudian ada menu bar, ya. Nah, pada kotak A atau yang ditandai sebagai huruf A yaitu merupakan menu bar. Ada file, edit, ya. Kemudian pada huruf B yang diberikan tanda yaitu merupakan toolbox atau kotak alat. Kemudian pada huruf D yang memberikan suatu tanda yaitu berupa color box atau kotak warna. Sedangkan yang C itu suatu bidang kerja atau lembar kerja di mana kita akan melakukan suatu pekerjaan pada saat kita melakukan menggambar. Kemudian ada beberapa icon yang terdiri dari toolbox pada pen berikut. Pertama, select itu gunanya untuk memilih gambar. Kemudian seperti kaleng cat tumpah namanya fill with color, gunanya untuk memberi warna pada gambar. Yang huruf A itu merupakan teks, itu untuk membuatkan suatu tulisan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menyimpan pada saat kita sudah selesai menggambar? Itu yang pertama, pilih menu file, kemudian pilih save as, kemudian pada kotak ketikan file name, kemudian tekan tombol save, ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan keluar dari program pen? Pertama, pilih menu file, kemudian exit, atau supaya lebih gampang yaitu arahkan mouse ke kanan paling atas, ada tanda silang, silahkan kalian klik tanda silangnya, maka akan keluar dari program Paint. Nah, materi pada kali ini sudah selesai. Pada saat melakukan proses pembuatan gambar, nanti lain waktu kita akan jelaskan. Karena waktunya sudah habis dan akan melanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya, maka akan kita akhiri pelajaran komputer pada hari ini. Silahkan kalian melakukan kegiatan kembali, mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat oleh anak-anak. Oke, baiklah, kita sudahi dulu kegiatan pelajaran kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian pembahasan video pada kali ini. Video tersebut merupakan salah satu tugas akhir semester 1 pada mata kuliah micro teaching. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihatnya. Kita akhiri saja. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.